93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri. Pagi ini dan tema kita adalah usaha Abita Healthy Juice, minuman fresh juice yang menyehatkan. DFM Mania, ada banyak banget jenis minuman jus yang menyehatkan yang dijual di pasaran, tapi minuman yang satu ini fresh tanpa pengawet ya, karena dari buah-buahan asli. Abita Healthy Juice. Tapi Nurul mas apa dulu buat narasumber kita yang udah hadir pagi ini. Terima kasih banyak buat Ibu Masita, owner Abita Healthy Juice. Pagi Ibu. Pagi. Mungkin udah dideketin lagi Bu ke mic-nya. Oke, pagi Mbak Nurul. Pagi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bisa dicek dulu suaranya Bu? Oke. Ini emang suaranya lembut ya DFM Mania. Nanti kita bakal bahas soal Abita Healthy Juice. Ini di studio juga udah terpampang produknya ya Bu ya. Iya. Ada banyak sekali macamnya. Terus juga kita live di Instagram DFM Mania di @1034 DFM Jakarta. Kalau misalkan nanti pengen tahu seperti apa produknya atau punya pertanyaan, bisa langsung di drop di kolom komentar. Kita lagi bahas satu UMKM minuman segar DFM Mania. Ini buah. Kalau misalkan DFM Mania susah makan buah, ini salah satu solusinya minum jus ya Bu. Iya, betul sekali. Tentang Abita Healthy Juice nih Bu Masita, mungkin bisa diceritain awalnya kenapa bisa usaha jus ya kan? Silakan Bu. Awal pandemi 2020, 16 Maret Jakarta lockdown. Oke. Kita kebingungan gimana solusi ke depannya, terus seberapa lamanya gitu kan. Nah, di situ saya terinspirasi buat gimana cari usaha rumahan yang nggak perlu keluar rumah. Dan saat itu terinspirasi buat minuman-minuman sehat, minuman segar yang buat tetap betah di rumah karena Jakarta lockdown gitu kan. Terus saya buatlah itu jus kedongdong karena saya memang juga pencinta minum jus kedongdong. Karena teman-teman juga bilang, enak tuh jus kedongdongnya, buat dong gitu. Menginspirasikan saya juga dari teman gitu ya. Saya buat. Terus tanya ke teman-teman, mau, ya udah saya kirim pakai Gojek. Itu selalu, sorry nggak apa-apa nggak disebut ya. Saya kirim online, saya kirim terus semuanya kayak gitu, terus berjalan. Ada tawaran satu, kenapa nggak masuk UMKM katanya gitu. UMKM seperti apa sih? Saya belum pernah tahu, punya gambaran sama sekali soal UMKM kayak apa, seperti apa. Ini daftar deh, bla bla segala macam. Daftarlah aku, datang ke kecamatan, kebetulan saya di kecamatan Menteng. Saya datang ke kecamatan, terus mereka nyambutnya baik banget gitu. Terus oh iya Ibu, produknya apa? Ini segala macam. Udah, dia bilang oke, terdaftar di UMKM Jackpreneur di kecamatan Menteng, dan mulai mereka pendamping ngebantu nge-branding juga, memperkenalkan produk saya kemana-mana, ke dinas PPUKM. Mulai di situ berkembang usaha saya. Oke. Jadi awalnya memang jus kedondong ya Bu ya? Awalnya jus kedondong tok. Jadi kalau orang kenal Abita pasti kenalnya jus kedondong. Jus kedondong ya? Cuma awalnya itu. Tapi kenapa saya buat jus-jus yang lain? Kedondong itu kan buahnya musiman. Nah, kalau buah musiman itu, kalau ketika dia tidak musim, buahnya tuh sulit banget dan mahal sekali di pasaran gitu kan. Gimana caranya biar omset tetap masuk nih gitu, pikiran saya. Oh ya, kenapa nggak dibuat jus yang lain ya, kayak lemon sereh, juga menyehatkan kan. Kayak ginger jahe lemon, saya buat kayak gitu. Terus buah-buah yang lain yang tetap menyehatkan buat tubuh kita, yang butuh tubuh kita gitu. Yang kayak gitu-gitu terinspirasi terus sama saya. Nah sampai sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak variannya. Iya, banyak varian. Oke, tapi aku sendiri memang belum pernah cobain jus kedondong. Penasaran sama rasanya sih sebenarnya. DFM Mania, kalau DFM Mania lihat nih di studio, sebenarnya jus-jusnya ini yang justru jarang dibuat di pasaran. Kalau kita tahu kan jus biasanya jus alpukat, mangga harum manis, apel, jeruk ya Bu ya. Iya. Tapi kalau ini beda, ada kedondong, ada nanas, terus juga ada ginger, belimbing, ada semangka lemon juga, lemon serai juga ya Bu ya. Oke. Kalau awalnya dulu waktu mendirikan usaha ini modalnya berapa sih Bu? Kalau boleh tahu.
karena pandemi sulit Mm-mm. cari uang, uangnya juga sedikit. Saya siapin dana waktu itu cuma 3 juta, Mbak. 3 juta. 3 juta itu pun untuk beli blender. Karena blender kalau usaha memulai yang itu kan harus pendukungnya juga harus baru gitu ya, Iya, biar iya. jangka Blendernya harus waktu proper ya. iya gitu. Mm-mm. Terus beli blender dan perabotan itu, dan itu pun 3 juta itu nggak full habis untuk modal saat itu gitu. Mm-mm. Jadi ada safety money usaha lah ya kayak gitu. Tapi dengan berkembangnya gitu ya, ya Iya, alhamdulillah gitu. Jadi terputar ya uangnya. iya betul. Bisa beli Makanya segala ngebantu macam. banget saat pandemi itu, ngebantu banget ini semua. Alhamdulillah. Iya. Justru dibuka peluangnya itu pas pandemi ya Bu Pas ya. Pas lagi pandemi, ekonomi surut-surutnya. benar sekali. Emang namanya rezeki nggak ada yang tertukar ya Bu Iya ya. betul. Semua orang punya timingnya masing-masing. Alhamdulillah itu Mm-mm. dia. Kalau dulu awal-awal produksi buahnya biasanya Ibu dapat dari mana Bu? Apa ada supplier tetapnya? Apa sebenarnya Ibu cari aja sendiri random aja gitu? Kalau waktu awal itu karena nggak bisa keluar pasar, kebetulan di awal kita cari kedondong punya di pasar, jadi kita buat perjanjian bisa nggak diantar ke rumah, Oke. karena kita nggak bisa keluar rumah. Oh bisa, mereka menyetujui itu gitu. Ya udah awal-awal ya kayak gitu, dan sampai sekarang kayak gitu juga masih diantar. Aku Diantar ya? butuh sekian ya, oh ya diantar Oke. gitu. Berarti sebenarnya untuk beberapa buah sudah ada supplier tetapnya Sudah ya ada, berarti? alhamdulillah. Oke, begitu. Dulu awal-awal produksi nih Bu udah apa untuk mencampur buah kan kayak tadi ginger lemon ya. Itu apa sebenarnya riset dulu apa sebenarnya Ibu udah tahu nih rasanya enak nih. Udah pernah cobain gitu. Kita kan, aku kan ibu rumah tangga ya, maksudnya yang coba mix ini gimana, mix ini gimana gitu. Dan aku rasa kok di lidahku cocok ya. Terus aku bagi tetangga, aku kasih teman-teman terdekat gitu, terus keluarga semua. Iya lumayan enak juga. Ya udah. Jadi masih berdasarkan lidah gitu loh, Iya, iya. ininya langsung dipasarin. Kalau udah cocok langsung pasarin gitu. Oke. Berarti testernya tetangga, keluarga, terus keponakan-keponakan gitu. Awal-awal produksi dalam sehari bisa produksi berapa banyak, Bu? Kalau awal-awal karena yang tadi saya balik lagi pandemi, jadi nggak terlalu banyak, paling banyaknya sekitar 30 sampai 50 gitu aja kalau Awalnya ya. Kalau gitu. hari ini? Kalau hari ini udah bisa sampai 200-an satu hari. Bahkan lebih, hampir 500 mungkin. Itu per hari ya, Bu Per ya? hari, iya. Tergantung kita kalau punya, kan masih lingkup UMKM kan. Iya, benar. Jadi kalau ada undangan bazar di sini ya itu bisa sampai 500-an. Ibu produksi sendirian, apa sebenarnya ada yang bantuin? Ada karyawan 4. Ada karyawan 4 ya? Dari awal saya bersih sendiri, kupas sendiri, semuanya awal-awal sendiri, cuma dibantu anak. Sekarang alhamdulillah udah punya 4 karyawan. Alhamdulillah. Dan itu tetangga-tetangga yang benar-benar membutuhkan pekerjaan yang saya berdayakan gitu. Jadi mereka bantu saya juga bantu mereka Iya, gitu. siap. Oke, berarti seperti itu deh Femani. Kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya jangka waktunya belum lama ya, Bu ya? Ya dari 20 ke sini 2002, 3 tahun lah ya kurang lebih ya. 3 tahun tapi sudah seberkembang itu. Alhamdulillah. Nanti juga kita mau minta tipsnya sama Ibu seperti apa biar bisa kayak gini. Kalau tadi kita ngomongin tentang gimana awal mula Ibu bangun Abita Juice ini. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya tentang produknya. Ini kan udah ada di studio ya, Bu ya. Variannya ada banyak. Kalau bahan-bahannya apa aja sih, Bu? Untuk pembuatannya? Kalau di jus ini contohnya nanas lah ya. Itu simple banget. Cuma nanas, air, gula. Itu aja. Karena tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Oke. Jadi benar-benar buah asli. Ya. Tapi kalau kedondong ada campuran buah kedondong, air, sama buah kiamboy. Kiamboy itu buah plum yang dimanis gitu, dikeringkan. Jadi buat manisan. Jadi ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada asinnya bercampur jadi satu di situ. Kecuali pedas ya, Bu ya? Iya, itu sensasinya rasa kedondong, jus kedondongnya itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya enggak tok rasa kedondong, ada campuran buah kiamboy tadi ya, Bu ya? Jadi gitu.
gitu. Jadi yang saya kasih buah kedongdong di sini jusnya cuma 2 aja. Cuma belimbing sama kedongdong. Yang lainnya enggak. Oh, yang dikasih Kiamboy tadi? Iya, yang dikasih Kiamboy tadi itu cuma kedongdong sama belimbing. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk Bu dari via WhatsApp dari Bu Titin. Jus buahnya bisa tahan berapa lama Bu? Kalau di suhu terbuka gitu ya, suhu panas itu kan 12 jam. 12 Kita nggak jam. berani nggak menjamin lewat dari 12 jam itu. Kalau di suhu antara pendingin ya, Iya. kulkas itu ya, Iya, kulkas. itu bisa sampai 4 hari. 4 hari. Di showcase itu bisa sampai 4 hari. Kalau lebih dari itu masih gambling lah, masih kadarnya masih yang setengah 50-50 gitu. Tapi saya nggak menjamin lewat dari 4 hari. Iya. Tapi kalau penyimpanan di freezer, dia bertahan sampai 1-2 bulan, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Itu yang kalau di kondisi frozen. Oke. Jadi sebaiknya di frozen ya Bu ya, sampai berbulan-bulan. Kalau mau jangka waktu panjang gitu. Kalau cuma seminggu ya cukup aja di showcase atau di lemari biasa ya. Gitu. Ibu kan ini berarti jualannya ada yang via online juga ya Bu ya? Iya. Biasanya kalau via online itu pengirimannya yang frozen atau sebenarnya ada pengiriman khusus Bu? Kalau tergantung permintaan, kalau yang mau instan kita biasanya langsung pengiriman kan gitu, yang instan ya. Tapi kalau umpamanya makan waktu kayak saya kirim ke Bali, ke Surabaya itu kan pakai, boleh disebut itunya? Iya. Itu ekspedisi lah ya, ekspedisi itulah yang punya penyimpanan khusus untuk minuman pendingin itu gitu. Jadi tergantung ya jaraknya sama customer-nya juga maunya seperti apa, apakah mau yang instan. Berarti kalau bisa disimpulkan kalau untuk pengiriman sebenarnya nggak ada kendala ya Bu ya kalau untuk bisnis. Untuk sekarang kayaknya apa aja mudah gitu kalau untuk pengiriman lah ya. Gitu. Tapi ini juga masih ada yang kayak di kepala banyak orang, mungkin kalau bisnis jus itu harus stok buah nih kayaknya gitu kan. Menurut Ibu gimana? Apakah memang buahnya harus di stok atau gimana? Ada siasat biar buahnya awet? Kalau saya nggak pernah kayak gitu Mbak. Jadi saya pemesanan untuk pagi ini dan 1 hari itu harus langsung dibuat. Kalau ada penyimpanan atau untuk besok kita buat, takutnya kan namanya buah kita nggak tahu ya. Di dalamnya apa udah lama atau udah tua sekali menjadi kurang segar gitu. Nah, kalau saya pesan hari ini pagi datang langsung saya produksi. Nggak pernah dilewatin nggak pernah terlewatkan 1 hari gitu, nggak bisa gitu. Oke, berarti pas buahnya datang langsung diproduksi, masukin freezer. Iya, jadi kalau saya pesan ke tukang buah, oke semuanya siap, ready, karyawan saya siap, semua udah langsung ke produksi gitu. Anyway, ngomong-ngomong Bu, yang mana sih yang paling best seller dari semua varian ini? Karena di awal saya dari khusus jus kedongdong dan orang tahu Abita taunya jus kedongdong, jadi best sellernya jus kedongdong sama lemon serai. Oke, jus kedongdong sama lemon serai. Iya. Dengernya kayak minumannya sehat banget ya, Devemen lemon serai gitu. Tapi kalau masalah rasanya ya enak ya Bu ya, lemon serai ini? Aromanya aroma serai. Tapi rasanya ada manis, ada asam dari lemonnya itu. Karena tanpa bahan campuran lainnya, boleh dicoba deh Mbak. Yang penasaran nanti kita cobain ya Devemen. Tapi Bu, ngomongin soal bisnis ini kan kadang ada yang nggak laku misalnya kayak gitu. Itu seperti apa pengolahannya? Kalau misalkan sudah nggak baik lagi buat dijual. Ada contoh ya. Saya ada outlet di KCIC, Kereta Cepat Cina Indonesia Cina. Ada juga di sana. Jadi saya per 3 hari saya retur barang. 3 hari itu kan tadi saya bilang 4-5 hari gitu kan. Nah 3 hari saya udah retur barang, saya masukin ke freezer lagi. Untuk yang hari itu pesan saya kasih yang itu atau yang saya kasih yang baru atau yang baru gitu ya, yang masih benar-benar fresh. Kan sebelumnya kan saya icip dulu kan Mbak ya, saya buka gitu, ini masih bagus nggak sih gitu. Atau kalau seandainya memang enggak, suka ada kayak tetangga kayak gitu yang mau gitu. Tapi itu nggak rusak Mbak, masih tetap layak minum gitu, masih yang bagus banget gitu.
jadi kayak gitu ya. Lagian juga minuman ini selama dia di freezer tahan lama. Aman, Aman iya. ya, Bu ya. Mm-mm. Paling nanti tinggal didinginin lagi, dicairin lagi. Dicairin lagi harus habis kalau udah kayak gitu, nggak Kalau udah bisa. cair ya, Mm-mm. jangan disimpan lagi Jangan gitu. disimpan lagi kalau udah gitu. Jadi gitu deh temannya. Menurut Ibu seperti apa strateginya biar usahanya itu sukses? Strategi apa yang selalu Ibu tanamkan gitu Eh, sejak awal punya saya usaha? cari reseller, Mbak. Reseller ya? Mm-mm. Sudah Jadi ada berapa banyak sekarang alhamdulillah ada 9-11 reseller saya punya di Jakarta? di Jabodetabek sih khususnya. Jabodetabek. Mm-mm. Oke, Mhm. itu salah satu strategi biar pasarnya luas ya, Bu? Iya, sekarang ini juga saya lagi buka cabang di Bekasi, rumah produksi plus outlet gitu. Jadi Mm-mm. kalau ada pengiriman daerah timur Bekasi, saya dari Bekasi gitu kirimnya. Oke. Jadi kalau yang mau nongkrong-nongkrong sambil minum-minum jus boleh di Bekasi. Tapi Bu masih open reseller juga berarti? Tetap masih, karena masih. reseller itu kan yang ibarat berkembangnya Distributor. usaha distributor Ah, ah, ah. kita gitu loh Mbak. Tanpa reseller kita juga nggak bisa apa-apa. Iya bener ya, Bu ya. Jadi Mm-mm. saling menguntungkan aja. Iya, Mutualisme. betul. Ibu, ini kita belum tanya tadi tentang range harganya. Mhm. Dari berapa sampai berapa untuk produknya? Kita jualnya pukul rata, semuanya sama karena besar botolnya juga isinya sama semua. Mm-mm. Jadi kita jual dengan harga 15.000 per botol. Per botolnya berapa mili? 250 mili. 250 Mili, mili, iya. 15.000 semua harganya sama. DV-nya mau kedondong, mau semangka ya kan, ginger lemon, Iya. lemon serai. Lemon serai, ginger lemon juga ada. Sama. Mm-mm. Ibu ini ada penanya dari live Instagram dari Mbak Dian Manja. Saya mau tanya Bu, kalau mau order lokasinya di mana? Nah ini gimana cara ordernya? Mungkin bisa dijelasin dulu Bu. Ordernya sih by WhatsApp aja. Mm-mm. Terus kalau mau ibu daerah mana pengirimannya, jadi yang terdekat dari ibu. Saya punya dari selatan, dari pusat sama daerah Bekasi. Itu ibu wilayahnya yang mana? Silakan ibu hubungi di nomor WhatsApp. Nanti kita pengiriman dari yang terdekat dari lokasi ibu tertinggal. Jadi bisa diorder by WhatsApp nih Mbak Dian, ya kan? Iya. Terus nanti dikirim dari outlet terdekat ke rumahnya Mbak Dian. Iya. Ayo Mbak Dian mau pesan berapa? Ibu ini sudah BPOM dan halal ya Bu ya? Halal, iya sudah. Halal dari tahun. Ada yang kan karena ini beda-beda ya launchingnya. Jadi ada yang dari 2021, ada yang baru kemarin 2023 BP POM-nya. BP halalnya. Tapi kalau BP POM on proses dan haki kita punya. Jadi sudah aman, DV-nya silakan aja di order tadi by WhatsApp. Mungkin boleh di-spill juga Bu nomor WhatsApp-nya. Oke, buat pencinta jus buah, khususnya buah jus dari Abita Jus, bisa pesan di 0859 3512 7505 dari Abita. Nanti di description box-nya di tayangan ulangnya kita cantumin lagi untuk nomor WhatsApp-nya, jadi DP-nya bisa cek di situ. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu, Ibu apa nerima juga buat acara pesta pernikahan atau hajatan gitu, bisa order banyak nggak kira-kira? Selama ini sih bisa ya, kita pernah dapat dikasih jangka waktu cuma 3-4 hari mereka minta 1.000 botol. Bisa ya? Ada satu instansi, nggak usah disebut ya Mbak ya. Ada satu instansi minta 1.000 botol, dia kasih waktu deadline 4 hari, kita sanggup, alhamdulillah. Sanggup ya Bu ya? Alhamdulillah aman. Yang penting jangan dadakan aja pesannya. Iya, karena kan kita fresh ya, jadi kita harus kita buat bener-bener kita buat, kita nggak punya stok yang lama-lama kita simpen gitu, kayak gitu. Jadi nanti Hamin berapa bisa langsung hubungin tadi WhatsApp-nya ya Bu ya? Boleh. Oke. Ibu ini ada nggak sih tantangannya selama berbisnis jus ini? Mungkin kendalanya di lapangan seperti apa? Suka dukanya? Silakan Bu. Curhat juga nggak apa-apa. Suka dukanya banyak banget Mbak. Kadang kalau kita keteter malam produksi, siang harus pagi harus bazar, sementara udah capek, udah ngantuk gitu, pagi-pagi kita bangun harus jalan lagi ke tempat lokasi bazar dan lakunya di bawah 10 botol gitu kan. Itu di awal-awal itu yang kayak begitu gitu.
Terus ada kalau kita, "Ibu mau coba," gitu, jus kedondong, kita, "Ih, apa jus kedondong? Saya nggak pernah tahu," gitu. Oh, Udah yang kayak gitu, aduh kita udah yang, aduh gitu, iya. gimana gitu kan, produk kita udah ditolak langsung gitu. Itu yang paling sedih banget sih kayaknya penolakan itu gitu. Iya. Tapi berbarengan dengan waktu, berjalan waktu terus mereka mengenal dan saya berusaha untuk tak kenal maka tak sayang gitu kan. Iya, Jadi cobain coba dulu. dulu gitu, produk saya coba dulu gitu. Kalau udah tahu, persoalan beli menurut saya nomor 13. Mm-mm. Kalau udah tahu terserah ibu gitu. Saya kembalikan ke ibu lagi gitu, Mbak. Mm-mm. Itu yang pokoknya penolakan itulah yang di awal-awal yang membuat jadi naik turun gitu loh, yang Down ya, Bu. ngedown gitu ya. Oh, kayak gitu. Tapi kalau Devemania kayak Nurul juga mungkin pertama kali denger jus kedondong itu agak kayak gimana ya rasanya, nggak kebayang gitu. Eh, Orang selama ini tahu jus kedondong itu untuk dirujak, Iya, buah dirujak. kedondong itu buat Cocok dirujak, sambal. dan asam gitu rasanya kan. Nah, dari Abita sendiri memproduksi lain dari yang lain, jadi bisa juga dibuat Oke. dari jus minuman yang sehat, menyegarkan gitu. Antioksidannya tinggi loh, Mbak. Kedondong ya, Bu ya. Terus menekan kolesterol, Kolesterol. melancarkan pencernaan. Itu bagus banget. Tapi rasanya juga enak ya Enak Devemania. Dari banget. semua unsur itu rasanya enak. Nanti cobain dan nanti order ya. Ibu, nih terakhir kita mau minta tips. Ini mungkin yang dibutuhin sama pendengar kita juga. Tips usaha sukses, motivasinya Ibu seperti apa selama berbisnis. Untuk mereka mungkin yang mau mulai berusaha. Silakan Bu Masita. Kita harus punya mimpi dulu, Mbak. Orang-orang kadang apa sih, mau bisnis aja, aku punya duit tapi bingung mau buat usaha apa gitu kan. Ya, bingung mulai dari Mulai mana. dari mana gitu. Satu, kalau aku punya mimpi dulu. Ya kan, kalau kita punya mimpi ke depannya seperti apa, mau bagaimana. Terus fokus sama usaha kita gitu. Jangan lirik kanan kiri, oh kok dia usaha ini lebih maju ya, saya belok ke sana deh ikutan. Nggak konsisten Nggak produknya. konsisten, harus konsisten. Benar-benar harus konsisten. Itu aja sih, Mbak, itunya gitu. Yang selama ini yang saya jalanin, ya saya juga masih banyak belajar sih, tapi tetap fokus dengan jus-jusnya ini gitu. Oke. Berarti tadi punya mimpi dulu, Devemania sama harus fokus dan konsisten sama produk usahanya ya, Bu ya. Pantang menyerah. Tuh, promosi sana sini, ikut event, masuk komunitas. Benar, ikut komunitas. Di Jakarta banyak banget komunitasnya. Di luar UMKM gitu loh, Mbak. Seperti Jakpreneur. Iya. Di Jakarta aja kan ribuan UMKM yang direkrut sama di bawah naungannya Dinas PPUKM. Oke. Nah, kita itu kan kenal satu sama lain, kita belajar, kita sharing, semuanya itu pembelajaran banget gitu. Jadi semua udah ada wadahnya, tinggal kemauan kita aja. Betul, buat datang ke sana ya, Bu ya. Betul banget kayak gitu. Oke, terima kasih buat Ibu Masita, owner Abita Healthy Juice. Sukses terus usahanya ya, Bu ya. Amin semua eventnya. Nanti kalau mau buka cabang lagi, sukses lagi. Yang baru buka juga sukses. Cabangnya ya, Bu ya. Nanti kalau Devemania pengen order, nanti WhatsApp-nya kita drop di description box di YouTube. Tayangan ulangnya juga bisa Devemania ditonton di YouTube di 103,4 DFM. Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Bu ya, sekali lagi. Terima kasih. Amin, sama-sama sehat semua. Thank you Devemania yang udah bertanya juga, terima kasih banyak, sukses terus. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta Ibu Masita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.